Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli وسلم على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hayyakumullah jami'an fi hadzal makanil mubarak wa insyaallah fi hadzal sabbah yubrikumullah taala jami'an. Selamat datang, marhaban bikum saudara-saudara kami dari Bangkalan. Tadi ketemu sudah lama, sudah 12 tahun tidak ketemu. Semoga Allah berikan kebaikan dari Sampang, Bangkalan dan seluruh ikhwanuna jami'an di Sumeneb semua. Semoga Allah kunu ibadallahi ikhwana kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Semoga Allah menjadikan kita tetap istiqomah dalam menuju keridhaan Allah dan dalam manhaj sunnah ini bersama Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah dan ini semoga menjadi yaitu persaudaraan yang senantiasa bertemu kembali nanti di yaumul qiyamah. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, tidaklah kita berkumpul di rumah Allah ini sebagaimana qala Rasulullah sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma istama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah orang-orang berkumpul di rumah-rumah Allah. Yatluna kitabullah. Mereka mengkaji kitabullah. Wa tadarusuna bainahum. Mereka saling belajar di dalamnya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali Allah akan turunkan kepada mereka kebahagiaan. Jadi bahagia letaknya di majelis ilmu, di rumah Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Dan ini a'zamul makanin indallahi ta'ala, tempat yang paling agung rumah Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Dan kita di pagi hari yang indah ini berkumpul untuk pertama tujuan karena Allah dan menjaga persaudaraan sama kaum muslimin. Kunu ibadallahi ikhwana. Dan ini sebagai kaidah seorang muslim untuk menjaga persaudaraan sampai hari kiamat, sampai kita nanti menghadap Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala, menjaga hak-haknya, hak-hak kita kepada saudara kita dan kewajiban kita kepada mereka. Dan ini sampai kita jaga sampai kita meninggal dunia menghadap Allah, akan ditanya kita dengan saudara-saudara kita sesama muslim. Kaum muslimin saya cintai karena Allah. Wa ghasyiathumur rahmah. Yang kedua, fadail, keutamaan berkumpul di rumah Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala, yaitu wa ghasyiathumur rahmah. Allah jadikan, curahkan rahmatnya bagi orang yang senantiasa berada di majelis ilmu di rumah Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan tersebut. Rahmat Allah didapat di majelis ilmu.
kebahagiaan didapat di majelis ilmu. Wa haffat umul malaikah, dan para malaikat senantiasa mengelilingi mereka. Sarhul yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, sarah dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, yaitu yastaghfir lahum hatta yantahi. Para malaikat memohonkan ampun buat mereka sampai mereka selesai. Artinya kalau senantiasa berada di majelis ilmu dan sampai menunggu azan berikutnya zuhur, dan ini pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Beliau Rasulullah SAW mengadakan kajian dari subuh dilanjutkan sampai zuhur, zuhur dilanjutkan sampai asar, asar dilanjutkan sampai maghrib sampai isya. Dan pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW yang dikenal sekarang ini seperti daurah dan semisalnya. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebut nama mereka di sisinya, di sisi para malaikatnya, di makhluk langit di sana. Wallahu a'lam, bagaimana kita cukup mengimani saja. Bagaimana menyebutnya wallahu a'lam. Kita hanya mengimani saja sebagai seorang muslim, karena ini berita gaib. Berita gaib yang senantiasa dikabarkan oleh Allah, selama sifat-sifatnya tidak diterangkan, hanya diterangkan secara kabar, maka itu cukup kita imani. Ya, apalagi dari Al-Quran atau dari As-Sunnah yang sahihah, kita imani. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, materi yang kita akan pelajari saat ini dari kitab Ar-Riyadatu fi Mafhumil Ulama, olahraga yang dipahami oleh para ulama. Dan ini pentingnya kita olahraga. Bagaimana menurut pandangan ulama? Ini ditulis oleh Al-Allamah Abdurrahman ibn As-Sa'di rahimahullah ta'ala, atau As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau menulis kitab ini yang hanya sebagai maqalat dan disusun oleh Abdullah Al-Battal rahimahullah ta'ala, rahimahumullah ta'ala jami'an. Kaum muslimin saya cintai karena Allah. Qala Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala fi kitabil Jamil Riyadhah An-Nadhirah, berkata Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Jamil Riyadhah An-Nadhirah, Al-Faslu, yaitu fasal As-Sabi'a wa Isrun 27, yang ada PDF-nya silakan dibuka, sudah di-share saya sama ke sebagai ikhwah, silakan dibuka, tidak apa-apa, ada sekitar 4 halaman itu. Fi riyadati, dalam olahraga ini ya, wa yatamaru wa tamrina 'ala al-umurin nabi allati tanfa'u fil ajil wal ajal. Dalam latihan ini, yaitu olahraga ya, adalah perkara yang dimana allati tanfa'u, yang bermanfaat. Jadi olahraga itu bermanfaat. Min muslim mar'i tarku ma la yani. Baiknya seorang muslim itu, kata Rasulullah SAW, yaitu menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Olahraga bermanfaat. Ya, tentunya perlu bagaimana yang syar'i, olahraga yang syar'i atau yang dimubahkan. Ya, syar'i atau yang dimubahkan. Ada yang tidak syar'i tapi mubah hukumnya. Ya, ada yang sunnah, jadi gerakan-gerakan sunnah. Nanti kita akan pelajari bagaimana ulama memberikan definisi secara istilahan dan syar'i makna daripada ar-riyadhah, olahraga. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, azzanikumullah wa arsyadakumullahu jami'an.
allati tanfa'u fil ajil, yang itu bermanfaat untuk dunianya. Al-ajil, dunia disebut al-ajil kata para ulama. Kenapa? Sebentar. Sebentar. Kita akan sebentar, paling lama 80 tahun sekarang ini. Yang lagi viral di negeri mana itu ya, Matahari 100 katanya, hidup pensiunan 100. Ummati baina sittina wa sab'in, umatku antara 60 sampai 70 kata Rasulullah. Artinya kalau sudah usia mendekati 60, bersegera untuk memperbaiki diri, islah. Memperbaiki diri, ada yang baik, ada yang nggak baik. Artinya yang mencari dunianya lupa ya. Perbaiki diri, cari dunia yang banyak. Ya. Bagaimana kita islah, perbaiki diri kita ini ketika sudah melewati angka 50 mendekati 60. Begitu juga 40 kedewasaan. Sudah nggak jadi anak-anak lagi, sudah punya kematangan khusus, dan ini sudah diajarkan oleh Allah dalam doanya, kita mungkin sudah masyhur. Kaum muslimin saya cintai karena Allah. Wal ajl, dan al ajl, akhirat, ajal. Ajal ini maknanya di sini kata ulama, ketika sudah kita meninggal, itu pintu akhirat sudah masuk. Bukan kematian, hidup lagi di sana. Bukan mati, hanya lewat pintu gerbang pertama akhirat. Apa kata Mbak Ena? Wallahu a'lam. Tergantung amal kita yang saat ini di ajal, ya, di dunia ini, ya, ajil ini, al-ajil di dunia ini, yang segera, sebentar, ya, 1000 tahun 1 hari di sisi Allah. Kalau 60 tahun ya paling cinta antara 10 menit, wallahu a'lam, 5 menit 60 tahun, kita nggak tahu, hitungannya nggak tahu, karena di sana nggak ada. Kalau kita mungkin ya nggak tahu, kita hanya dengar-dengar itu dari ilmuwan, ya, ilmuwan yang mereka agung-agungkan. Ya, di matahari kan berbeda, nggak sama dengan kita yang ada, apalagi di bulan, ya, tambah nggak tahu, pelan-pelan yang lain. Mataharinya tidak sesuai dengan yang kita terbit, siang di untuk kita apa, di mana itu kutub utara selatan, tidak sama, ya, mataharinya. Ini di dunia aja, apalagi di sisi Allah, di arsy-Nya Allah Azza wa Jalla Ta'ala. Surga yang paling tinggi 7. Di sana ada kursi Allah Azza wa Jalla Tabaraka Ta'ala, arsy Allah Azza wa Jalla Tabaraka Ta'ala. Kecil waktu kita yang kita punya ini, tidak harganya di sisi Allah. Dan planet yang kita tinggal ini kecil sekali di sisi Allah. Seluruh alam semesta ini kecil bagi Allah. Maka ketika kita berada, ya, dimanapun, hendaknya kita tawadhu, khususnya kepada saudara kita, dan ini agar supaya kita melatih. Gini gunanya olahraga adalah at-tamrin, melatih diri. Ya, kaum muslimin saya cintai karena Allah. Wa tadribi ala sulukil wasail. Wa tadrib, membiasakan diri, membiasakan ala suluki, pada jalan-jalan. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman salallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa mencari jalan-jalan suluk, jalan-jalan menuju ilmu, Allah mudahkan jalan menuju surganya. Orang yang benar sungguh-sungguh disebut salik dalam ahli sunnah, bukan pemanaan sufi, ya, bukan, ya, maknanya memang benar-benar berniat untuk menuntut ilmu dimanapun dia berada, dimanapun berada menuntut ilmu, ya. Apalagi sekarang sudah ada, ya, alat digital di tangan kita, al-hatif, ya, di saku kita, tak terasa. Tapi bagaimana kualitas keimanan kita meningkat di akhir zaman ini. Kaum muslimin saya cintai karena Allah. Al-wasail, sarana an-nafi'ah, yang bermanfaat, allati tadarraka fi, yang dimana itu kita akan dapati dari olahraga. Jadi olahraga bermanfaat. Al-maqasidul jaliyah,
tujuannya dari tujuan yang mulia, ya. Wa huwa salatu aqsam. Olahraga itu ada 3, kata Syekh Abdurrahman Asy-Sya'di rahimahullah. Olahraga ada 3, ar-riyadhah itu. Pertama, riyadatul abdan, adalah olahraga badan, fisik, ya, jasmani. Ini kita akan bahas setelah ini, ya. Waridatul akhlak, yang kedua olahraga akhlak, latihan akhlak kita. Yang tadinya garang jadi tawadu, ya. Jadinya marah-marah, marah juga boleh, hukumnya selama marah yang syar'i, ya. Anak, waliyadzubillah, ada fulan anaknya marah, dia marah dalam artian memberikan peringatan, nak sholat nak, besok sholat nak, terus begitu, sholat nak, tidak bosan-bosannya. Ini syar'i, selama tidak ngamuk, ya Pak, ya. Tidak boleh ngamuk kita. Seorang muslim ini harus belajar bagaimana bisa mengontrol diri. Dan ini berat sekali, perlu latihan. Nah, ini ada, nanti akan diterangkan bagaimana oleh Syekh Abdurrahman Asy-Sya'di rahimahullah. Olahraga apa? Akhlak. Ya. Yang kedua, riyadatul adhan. Riyadatul adhan adalah olahraga pikiran, intelektual, mind, our mind that control in our self that we have. Inner power kata orang-orang di sana. Pikiran. Kadang orang banyak sakit karena pikiran. Nah, ini akan diterangkan bagaimana kita sehat fisiknya, sehat akhlaknya, sehat kolbu dan hatinya. Ini yang kita akan bahas. Karena jasmani yang kuat insya Allah punya jiwa yang kuat, mudah-mudahan begitu. Dan ini perlu latihan. Ahwan, serak pagi ini. Bismillah. Wajhul al-hasr, alasan oleh ulama dibagi seperti ini. Kenapa para ulama ini, Syekh Abdurrahman Asy-Sya'di mengambil dari para ulama-ulama yang lain. Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jazari rahimahullah, beliau juga menulis tentang riyadhah ini, tentang olahraga ini. Hanya dirangkum sama beliau sehingga kita bisa pahami bagaimana punya fisik yang kuat dalam artian bisa bermanfaat kepada manusia yang lain, khususnya ibadah. Jadi tujuan kita berolahraga ini bagaimana ibadah bagus, ya kan, tidak terganggu. Kalau sudah kena, waliyadzubillah, kalau seseorang sudah kena stroke, Pak, berat sekali, ya, apalagi penyakit-penyakit kronis yang lama. Memang ujian, sehat ujian, sakit ujian, kaya ujian, miskin ujian. Hanya bedanya orang mukmin itu kalau kaya dia bersyukur, kalau sakit dia bersabar, kalau miskin dia bersabar, kalau sehat bersyukur, kalau sakit bersabar. In asabathu sarra syakara, bila oleh Allah diberikan keluangan, kekayaan, kesehatan, syakara, dia bersyukur. In asabathu dharra, bila dikasih kesusahan, sakit dan semuanya, sabar dia. Ajabul amril mu'min, kata Rasulullah SAW. Sungguh menakjubkan orang beriman itu, sungguh takjub, mengherankan orang mukmin itu bila dikasih sesuatu yang indah, nikmat, sehat, kaya, yang dianggap manusia semua kesenangan berupa nikmat umum, maka dia syakara. Apabila dia inasobat hudurra, dikasih suatu musibah, bencana, kesempitan, ekonomi marid, waliyadzubillah, ya, sakit terus menerus, waliyadzubillah, tapi sabar, orang mukmin, ya, ini orang mukmin. Dan ini perlu kita menata keimanan kita. Maka jadi ada berapa? 3, riyadatul abdan,
riyadatul akhlak, riyadatul adhan, ya, adzan, ya, pikiran-pikiran, melatih jiwa, ya. Ini nanti diterangkan, bukan seperti hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang senantiasa menjauhi dari syariat agama ini. Ada memang metode bagaimana kita sesuai sunnah, ya, dalam melatih jiwa ini, ya. Nanti diterangkan oleh Syekh Abdul Rahman Asy-Syadi rahimahullah. Kita hanya bacakan annal kamal al insan al maksud, bahwa kesempurnaan manusia yang maksud di sini yaitu minhu taqwiyatu badanihi, yaitu bagaimana menguatkan badan, ya, lima zawalatil a'malil mutanawwi'ah, bagaimana bisa menguatkan badan bermanfaat untuk amal atau perbuatan yang beragam, yang terutama di sini wa takmilul akhlaqi li yahya ayatit thayyibah ma'allahi ta'ala, bagaimana senantiasa dia berada, kegiatannya, akhlaknya, kehidupannya berada dalam aturan Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Jadi tujuannya begitu, ya, olahraga tersebut untuk kebaikan dirinya, bisa puasa baik atau sholat malam atau sholat duha, bergerak dia kan, bergerak, ndak malas, ndak mager. Berhaji kan pakai gerakan dia, ya kan, menuntut ilmu pakai gerakan, berangkat di jalan dia. Bagaimana ulama dulu berjalan bermil-mil untuk mendapatkan ilmu. Kita alhamdulillah sekarang ini dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala. Yassara ta'ala lakum fi amrikum jami'an, insyaallah. Kaum muslimin saya cintai karena Allah. Wa tahsilul ulumun nafi', dengan olahraga tersebut, ya, seseorang karena bermanfaat sehingga dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau sakit tidak bisa menuntut ilmu, tidak bisa berangkat ke, misalnya ke Madinah, tidak bisa dah membelajar ilmu, atau daurah, atau kalau sakit tidak bisa. Maka dengan olahraga insya Allah akan sehat, minimal mengurangi penyakit tersebut yang tadinya tidak bergerak karena darah lancar, ya, maka juga dibenci syaitan, ya. Orang yang sering bergerak dalam hal kebaikan dibenci syaitan, maka syaitan juga itu qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, inna syaitana yajri majrad dam, inna syaitana, ya, sesungguhnya syaitan itu berjalan, ya, di pembuluh darah manusia, min ibni Adam, ya, di majrad damnya, di pembuluh darahnya. Maka kalau marah kita duduk bertawud kepada Allah, berlindung kepada Allah, ambil wudhu, ya, karena marah ini akan merusak apa, tubuh kita, kecuali marah yang syar'i, ya, anaknya enggak sholat, tetap harus diperbaiki, ya, dengan cara-cara yang baik. Kalau enggak terus begitu, ya, caranya gimana? Ngotot yang syar'i, ada ngotot yang enggak syar'i. Ya, semuanya ada tengah-tengah. Ahli sunnah itu tengah-tengah, ya. Rasulullah SAW ketika khutbah juga merah wajah beliau kalau mengingatkan tentang neraka, ya. Barakallahu fikum jami'an. Selanjutnya bidzalika, yang demikian itu tatimu umuril abdi, yang demikian itu membantu menyempurnakan urusan seorang hamba. Wa naqsu innama yakunu biqabdi wahid, kalau salah satu dari tiga tersebut, apa tadi tiga? Riyadatul abdan, olahraga badan, olahraga riyadatul akhlak, riyadatul adhan, tiga, salah satu tiga itu tidak ada pada seseorang, ya, apa kata ulama di sini, ya, hadhihi, ya, kurang, tidak sempurna, ya, nggak bisa bergerak badannya, nggak sempurna kan, pikir sehat badannya tapi jiwanya kropos, mentalnya apa namanya, mental distortion, ya, Pak Edwin, mental distortion, mentalnya rusak,
badannya sehat, mentalnya rusak. Seperti penjahat-penjahat itu, ya, garong-garong ya. Ya, sehat semangat, mentalnya Waliyadzubillah. Bagaimana badan kuat tapi mentalnya Masya Allah, mental orang-orang soleh, mental orang-orang bertakwa. Dan ini perlu latihan. Tidak bisa tidak latihan. Marah pun untuk disabarkan perlu latihan, gemblengan, ya. Barakallahu fikum jami'an. Selanjutnya ini sampai suruk ya. Ya, saya nggak tahu jadwalnya. Hayyakumullahu jami'an. Wal aqsamu thalatha ma'ahas alaihi syar'i wal akli. Maka 3 gerakan tadi, olahraga badan, olahraga akhlak, olahraga pikiran, itu syar'i, disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala. Ya, wal akal, dan akal itu secara akal diterima, secara syar'i diterima, secara akal diterima. Ya, walau lam yakunu illa istidlali bil qa'idah syar'iyyah al akliyah al kabirah. Dan kalau sekiranya ya perlu dalil, itu banyak kaidah-kaidahnya dalam Islam, ya, dicari banyak, ya, dicari banyak sekali. Secara akal juga begitu. Biasanya orang-orang ahli medis yang tahu tentang olahraga tubuh ini. Kalau jiwa kolbu, ulama, ya, ulama. Innama yasallaha min ibadil ulama, yang takut kepada Allah para ulama. Begitu mereka memperhatikan saudaranya para ulama itu, kaum muslimin, sehingga mereka mengkaji ilmu Allah, tentunya secara masru'ah, secara syar'i, ya, sehingga ditulis dalam kitab-kitab mereka tentang olahraga ini. Ini jarang dikupas, tetap yang harus dibahas, ya. Hanya susah dipraktekkan kadang, mager kita kadang kan, ya, keenakan di mana megang apa itu, ya, Al-Hatif, ya, Android apa itu, ya, sehingga mager terus, sakit nanti, ya. Barakallahu fikum jami'an. Kalau bacanya syar'i tidak apa-apa, jadi isinya aplikasinya Sahih Bukhari, ya kan, aplikasinya isinya Sahih Muslim, ya kan, Riyadhus Shalihin ada kan, tinggal kita download, ya, kita baca, daripada baca-baca yang tidak bermanfaat, ya kan. Barakallahu fikum jami'an. Selanjutnya, wahia anal wasa'il laha ahkamul maqasid, dan ini di mana adalah sarana secara hukum maqasid yang diajarkan dalam agama kita sesuai dengan hukum, ya, Al-Quran dan Sunnah. Olahraga itu yang tadi kita sebutkan, apa, riyadatul abdan, ya, riyadatul akhlak, riyadatul adhan, 3 itu, ya, 3 itu. Amma riyadatul badaniyah, adapun olahraga badan, ini sudah mulai masuk nih, ya, tadi mukaddimah, ya. Bagaimana olahraga badan itu? Yaitu fayam qawiyatil batni bil harakatil mutanawwi'ah, yaitu olahraga yang senantiasa beragam, ya, beragam olahraga ini, bil masyi, dengan cara berjalan. Jadi jalan itu bagus, ya, dan melatih betis kita biar kuat, sehingga jantung kita kuat. Kata Al-Alam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ta'ala, kalau kakinya bisa bergerak, insya Allah jantungnya kuat, ya. Yang OB kayak saya ini, ya, juga OB ini perlu jalan, ya, jalan, ya, cari, ya, 2 kilo 3 kilo rutin, ya, tergantung usianya. Kadang dokter menyarankan kalau yang usia jangan terlalu berat, nanti takut apa namanya, nggak tahu Pak dokter, ya, ilmunya itu, ya, tergantung badannya dan usianya olahraga itu. Enggak campang kita, ya, udah usia 70, ya, ada memang saya, ya, tapi tidak semua orang, ada paling 1001 gitu. Salah satu ada binaraga usianya 67 itu, ya, di tempat sana, di sini di daerah Jawa Timur ini besar sekali, 67.
Tapi kalau itu semua digunakan untuk ibadah, bermanfaat. Yang repot tambah jauh daripada Allah ketika badan kita sehat. Waliyadzubillah. Ini tujuan utama, jangan hilang ini. Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ini tujuan Allah menciptakan kita untuk ibadah, tujuan utama. Olahraga adalah sarana untuk bisa kita sehat. Ya, barakallahu fikum jami'an. Birrukub, tadi jalan, gerakan jalan yang terbagi lari, al-firru ya, berlari, berlari, para yafirru dia lari, jalan lari, bergerak nendang, gerakan kaki, al-masy ya berjalan, senam ya silahkan, selama tidak ada hal-hal yang maksiat. Birrukub, dan rukub naik kendaraan ya, muge wallahu a'lam ya, kuda, apalagi banyak ya, sepeda. Ini ar-rukub, jenis-jenis olahraga ar-rukub sudah diterangkan oleh ulama kita ya. Alhamdulillah, semoga kita bisa melaksanakan yang menopang ibadahnya. Yang penting ketika kita olahraga tidak melalaikan kepada ibadah-ibadah kita yang syar'i, ibadah wajib ya, sholat yang laki-laki di masjid ya kan, yang akhwat di rumah, perempuan di rumah lebih utama, boleh di masjid, hukumnya mubah. Barakallahu fikum jami'an. Wal asnafil harakatil mutanawwi'ah, dan bermacam-macam olahraga yang dibolehkan secara syar'i ya. Maka qala Rasul sallam, al mu'minul qawiyyu khairu wa habba ilallah, orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai di sisi Allah ya, lebih dicintai oleh Allah minal mu'min dhaif, dari seorang mukmin yang lemah. Tetap punya pahala orang yang kuat selama digunakan untuk ibadah kepada Allah. Olahraganya diniatkan untuk menopang dirinya biar kuat ibadah segera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung dia ambil wudu berangkat segera, karena dia ya biasa bergerak. Tapi kalau mager, iya kan, capek, malas. Waliyadzubillah, Allahumma inna a'udzubika minal ghazali. Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat malas segalanya. Selama kita hal-hal yang syar'i ya, secara agama maupun mubah bermanfaat silakan kerjakan. Mubah yang bermanfaat silakan. Ada mubah tidak bermanfaat ya. Barakallahu fikum. Ini kalau ke fikih ke sana. Selanjutnya ya, mahdzur wa idza tadabbarat al-awaid asy-syar'iyyah fil harakatil badaniyah, maka perlu waspadai ketika kita olahraga ya, yang beragam, tetap harus olahraga, takut cedera ya. Ini diajarkan oleh ulama, takut cedera. Bukan orang-orang, ini ulama terdahulu sudah menulis olahraga jangan sampai mudarat. La darar wala dirar, kata Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, la darar wala dirar. Janganlah kalian membuat bahaya yang dibahayakan. Dan jangan cari olahraga yang membuat diri kita bahaya. Karena kalau sudah mudarat, jatuh, patah, kita berkurang kesempurnaan dalam ibadah. Berkurang kesempurnaan ibadah ki. Orang gak rinto, apa juga malarat. Karena bon labu, jedulan, naudzubillah. Yang orang mengatur jedulan, kan? Kekor, terbuk, naudzubillah. Lecen. Maka ketika juga masuk toilet diajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal hubsi wal haba'is. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari setan laki-laki dan setan perempuan. Di kamar mandi takut jatuh,
takut begini. Karena kalau sudah usia memang perlu olahraga apa? Ini Pak, adhan. Ya, pikiran juga perlu perjuangan. Ya, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Ya. Arafat annaha maghniya 'anil ghairiha. Maka di sini juga dalam Islam diajarkan kita sholat, ibadah semua, dan bukan gerakan-gerakan yang lain, tapi di sini faharakatus toharo. Ketika kita ambil wudhu sudah diajarkan kita bergerak, iya kan? Tangan mulai dicuci, ini masya Allah ya. Manfaatnya dari nggak perlu di inilah, karena Allah pasti menyuruh, pasti bermanfaat. Kalau Allah memberitakan sesuatu kepada manusia, sholat, ibadah, haji, wudhu, semua itu rangkaian ibadah, itu pasti bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Kalau sudah berwudhu bersih, insya Allah bersihnya akan hilang. Apanya itu? Penyakit-penyakit tidak akan menular. Wudhu dari toharo saja manfaat, ya kan? Dari wudhu masya Allah itu juga bergerak. Kasolah di sini terangkan oleh sholat juga bergerak. Apalagi kita tahu bagaimana kisah Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika beliau disiksa, kuat sekali, ditarik kuda, badannya kuat sekali, dicambuk dengan besi beliau rahimahullah ta'ala, rahimahullah ta'ala. Anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal ta'ala, ayahku dulunya sebelum sakit sholatnya 300 rakaat total dari keseluruhan sholatnya, tapi ketika sakit beliau 100 rakaat. Itu masya Allah, walaupun dicabuk kuat beliau karena gerakan sholat. Ini ulama yang menulis di kitab-kitab mereka. Artinya kita sholat bukan jadi kesaktian Pak, bukan terus sakti, jangan. Itu karomah lain, babnya lain. Karomah itu satu nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki dari kalangan mukminin, orang-orang beriman. Semua orang mukmin ada karomahnya, hanya tingkatannya tidak sama. Semua orang mukmin itu wali Allah, dan yang paling tinggi wali Allah adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gurunya para wali Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya para sahabat waliullah, itu para tabi'in. Semua orang mukmin waliullah, hanya makomnya di sisi Allah berbeda-beda. Ketakwaannya seseorang berbeda-beda di sisi Allah, tidak sama. Ada yang memang dia masya Allah ibadah sholatnya kenceng di sisi Allah, ada yang memang sodakohnya kenceng di sisi Allah, nggak ketahuan. Ada yang begini, ya kita nggak tahu. Maka kita nggak boleh saling mencibir saudara-saudara kita, nggak boleh saling menghina saudara-saudara kita. Wala tajassasu, diajarkan oleh Nabi, jangan saling tajassas, mengkerdilkan seseorang, mencibir orang. Jangan sampai kita seorang muslim seperti itu. Ini salah satu masuk kepada riyadatul akhlak, yaitu olahraga akhlak. Hasad, melatih akhlak kita. Ya, selanjutnya salat wal hajj, dan haji, ya. Itu wal masyi ilal ibadat, dan jalan untuk ibadah ke masjid. Itu juga gerakan. Masjidnya 1 kilo dia jalan, masya Allah. Apalagi ada yang dekat, ada nikmat juga dia. Dekat ada yang ke masjid, ada jalan mungkin sekitar 100 meter bolak-balik, 200 meter. Kalau 5 kali 1 kilo. Gak kerasa tiap hari jalan 1 kilo. Ini gunanya orang mukmin. Oleh Allah diajarkan gerakan 5 kali. Dan kita gak boleh menonton dalam pandangan orang-orang medis yang kita ketahui masyhur di University that I have read. Saya baca itu, salah satu jurnalis kesehatan, bahwa kalau bergerak 4 jam atau 5 jam hendaknya kita bergerak. Kalau kita duduk monoton, itu duduk nonton 5 jam, itu hendaknya kita bergerak. Maka Allah ajarkan sholat, ya kan, 5 kali sehari, bergerak terus, ya. Tidur 8 jam lebih jangan terlalu, ya, nanti merusak tubuh kita. Maka diajarkan bangun subuh, sholat malam, ya, sholat duha, bergerak. Islam itu sehat di sana, ditambah olahraga-olahraga yang lain, insya Allah sehat.
Maka di negeri Saudi sana memang penyakit pasien-pasien sepi kebanyakan, kata anak saya, katanya sepi, dah begitu banyak, bergerak ke masjid, jalan gitu, insya Allah. Ya, semoga kita termasuk golongan orang senantiasa datang ke rumah Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Azanakumullahu jami'an. Selanjutnya ya gerakan sholat ya, yaitu wa khususan idza iddafati ila dzalika talazzatil abdi. Kalau sudah seorang senantiasa dia bergerak secara fisik, ibadah sholatnya ya, selain olahraga-olahraga yang lain, yang bukan olahraga yang selainnya ya, maka di sini gerakan-gerakan ibadah itu akan menjadi lezat kepadanya. Ya, bagaimana kalau sudah 100 rakaat ya gitu. Ini bisa kata para ulama yang dikerjakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal adalah sholat mutlak. Ya, ada sholat muqayyad, ada sholat mutlak, ada zikir mutlak, ada zikir muqayyad. Ada ibadah mutlak, ada ibadah muqayyad. Perlu kita belajar sehingga kita senantiasa oleh Allah diberikan kebaikan. Ya, wallahu a'lam. Selanjutnya maka wa harakatul hajj wal umrah wal jihad al mutanawwi'ah. Umrah, haji dan jihad. Jihad ini dimiliki oleh militer, ibadah perang ya, ibadah Allah menjaga TNI kita, Allah menjaga Polri kita ya, mereka punya pahala yang besar ya. Alhamdulillah, semoga Allah menjaga negeri kita ini. Jihad ini dipimpin oleh amir, presiden ya, penguasa, tidak boleh bergerak sendiri, dan ini diajarkan dalam Islam sehingga tatanan akan lebih baik ya. Barakallahu fikum jami'an. Wal harakatan ya, dan wa harakat ta'lim wa ta'allim, dan gerakan olahraga jalan ke majelis ilmu, belajar, juga yang mengajar juga pahala, juga dapat gerakan ya. Selanjutnya wa tamrin 'alal kalami, latihan berbicara, karena kalau orang tidak berbicara dia juga akan pengaruh kepada lidah kita ya, akan kaku lidahnya. Maka Allah ajarkan kita membaca Al-Quran, banyak baca Al-Quran biar gerak itu, berzikir kepada Allah, ibadah lisan, gerakan lisan ini yang penting tidak ghibah, namimah, ini akan rusak gitu. Semuanya sesuatu dalam tubuh kita ini oleh Allah diarahkan kepada yang bermanfaat. Mata kita, lisan kita, semuanya ini diajarkan. Lisan harus bergerak, caranya berzikir ya, baca Al-Quran 1 juz, 1 mukro, 2 mukro, 3 mukro, terus begitu, 1 rotib ya begitu, 1 juz, silahkan tergantung kemampuan kita. Ittaqullah mastata'tum, bertakwalah sesuai kemampuan kita. Kaum muslimin saya cintai karena Allah. Selanjutnya aridatul badaniyah quwwatul a'dha'i wa istidda'i a'sabih ya, dan ibadah badan ini akan menguatkan anggota tubuh kita yang dipakai untuk gerakan sholat, haji, umroh ya, semuanya, dan juga yaitu istidda'i a'sabih, yaitu menguatkan saraf kita ya, apalagi sholat ya, gerakan-gerakannya oleh Allah bermanfaat sekali. Wa haffat harakatil wazirah nasyatati, dan gerakan-gerakan itu semua, olahraga umum maupun olahraga khusus, semua itu akan senantiasa menguatkan badan kita insyaallah ya, akan wazada nasutat, wazada nasutat, yaitu bertambah rajinnya, tidak malas. Ini gunanya olahraga. Kenapa kita tiap hari rutin lah kalau bisa ya, kalau sibuk tuh orang ya, masgulun kasiro fi a'mali, sibuk kerjaannya banyak ya, kegiatan ya, 15 menit tiap hari rutin, entah dia berloncat-loncat, dia jalan kaki ya, apa ya, selama yang syar'i olahraganya ya. Barakallahu fikum, menutup aurat, banyak syar'i begitu, menutup aurat ya. Kalau olahraga tim boleh ya, tim boleh, apalagi menambah persaudaraan sama muslim
ya, atau kekuatan dalam suatu organisasi, orang silakan, la ba'sa fi. Selanjutnya yaitu wa amma riyadatul akhlak, adapun olahraga akhlak, fa innaha azimatun suwabatu ala nufus. Olahraga akhlak itu adalah sangat mulia sekali, agung, ya, tapi berat sekali dan sulit bagi jiwa untuk melatihnya. Walakinnaha akan tetapi yassarahu ala ma yassarahu Allah alaih, Allah akan mudahkan sebagaimana Allah mudahkan bagi orang hamba tersebut. Berat itu olahraga akhlak ini, berat untuk melatih kesabaran kita. Afwan, bismillah. Sudah. Tadi berat sekali ya untuk melatih akhlak ini. Maka penting dari karena kamal abdu bitahlik ya bil khuluqi, maka seorang hendaklah dia berakhlak, belajar untuk belajar sabar, belajar menata kemarahan, ya, pokoknya hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Wa amma ridatul adhan, adapun olahraga pikiran, ya ini yang terakhir, ya paling sekitar 5 menit. Fiha istighallah bil ulumin nafi'ah. Untuk olahraga pikiran ini, intelektual, main, ya, ini adalah dengan cara menuntut ilmu. Kenapa masyayikh ulama-ulama itu walaupun usia masya Allah dia dilatih baca terus. Ada yang baca kitab itu 40 kali yang sama kitabnya, diulang-ulang. Ada yang ada 20 kali, masya Allah. Kita balang selembar ini belum selesai. Ini saya rangkap ini, 6 lembar ini belum selesai. Memang perlu kesabaran dalam menuntut ilmu untuk melatih ini, melatih intelektual kita. Namanya olahraga intelektual. Ini belum ada. Ada ya teka-teki apa itu, tapi itu semua cari yang bermanfaat kata ulama, menghafalkan ya fa'alu yang masih belajar lughah ya, atau belajar matan kitab ini dibaca, atau Al-Quran lebih utama menghafalkan Al-Quran. Yang tadi mungkin hafal 1 juz diulang-ulang 1 juz itu mungkin karena usia lebih bagus daripada nggak di murojaah, ya, karena gunanya murojaah itu sangat bermanfaat sekali. Selanjutnya at-tafkir fiha wal ibtida'i fi bisahli 'ala al-'abd minha, yang itu semua akan mempengaruhi ya pikiran kita, ya, kemampuan kita berpikir. Summa yatadarraja bihi ila mau ya ma fauqih. Awalnya mungkin dari yang ringan dulu, mungkin yang ya 1 hadis 1 pekan, hafalkan 1 hadis ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila, diulang-ulang 1 pekan ya, dibaca, diamalkan bagaimana menata niat. Ini kumpulan dari semua yang kita mudah-mudahan oleh Allah dimudahkan. Dari yang terkecil dulu kata ulama untuk melatih pikiran kita, baru yang terbesar. Wa ta'awwidhu dhahnus sukuni ila sahihil ulumi wa sadiqah, dan dia permudah untuk senantiasa nanti mendapatkan ilmu yang sahih, ilmu yang benar. Maka caranya baca terus dari qala Allah, qala Rasulullah, qala Allah, qala Rasulullah. Di rumah sama anak-anak kita, yuk baca 1 firman Allah, dibaca. Maghrib kita buka khusus kajian para suami-suami ini, di rumah baca itu. Walaupun silakan terjemahan tidak masalah, ya, selama ada terjemahan yang benar, ya. Dicek lagi, tanya ke ustadznya, ya. Silakan belajar, jangan satu monoton kita untuk senantiasa mendengarkan saja, dicek lagi nanti ya, di rumah dicek lagi apakah benar ini tadi penyampaian tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wa nufuru minad dadhi, ya, kalau senantiasa nanti ya seseorang fasaddaha wa kada, maka kalau dia terbiasa nanti mencari ilmu yang jelek, ada ilmu yang jelek, ada ya, ilmu-ilmu dari ilmu dunia yang tidak bermanfaat. Ada ilmu dunia yang bermanfaat, ya, ada ilmu dunia yang tidak bermanfaat. Ilmu sihir tidak bermanfaat, tidak bermanfaat. Itu juga pakai latihan pikiran, pakai api, ya, ambil api dilatih, dipandang tuh api, dipandang sampai dia mati sendiri, Pak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Waliyubillah. Ada yang melatih melihat matahari, ya, waliyubillah. Ya, mudarat. Ya, hati-hati.
Ya, ini ada bab khusus, bab sihr. Ya, ada bab khusus. Kitabnya Masya Allah. Ulama membagi masalah tersebut. Maka faqad salaka bi fikrihi wa dhahnihi al-maslukin nafi'ah. Maka kalau terbiasa olahraga otak kita ini kepada ilmu Allah, Al-Quran, ya, kajian tafsir, kajian balaghah, kajian bahasa, kajian hadis, kajian fikih, Masya Allah, ya, pengajian-pengajian ini bermanfaat untuk melatih dirinya. Ini panjang, ya, saya tinggal kasih bab terakhir yang penting ini. Al-wujuh bal inna takunu fi haqqil mu'min qa'im. Ini penting bagi seorang mukmin untuk belajar melatih dirinya dari 3 olahraga tadi. Olahraga apa? Badan, olahraga akhlak, olahraga pikiran. Ya, untuk apa? Biwadhifatis sabr, untuk melatih kesabaran. Nikmatillah minallah, itu semua untuk melatih kesabaran. Ya, fa kullu ma yanqalibu fil mu'min fa huwa khairul lah. Maka orang mukmin itu semuanya baik. Sakitnya baik orang mukmin itu karena ujian baginya. Nikmatnya juga baik karena itu bersyukur dia. Maka tidak ada galau bagi seorang muslim, apalagi olahragawan, nggak boleh galau, ya. Yang atlet semoga Allah berikan kebaikan, ya, kekuatan, kesehatan untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah. Semoga negeri ini Allah berikan kebaikan, negeri NKRI yang kita cintai, menjaga para pemimpin kita. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.